Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekecil apapun buatlah prestasi, karena itulah orang-orang besar mengubah dunia. Avesiarus dan para profesional muda, saya Averosa Ajalil. Selamat datang di podcast wawancara khusus para profesional Leaders to be Leaders. Program ini dipersembahkan oleh situs berita avesiar.com yang didukung oleh program studi ilmu komunikasi Tantri Abeng University. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa, seorang entrepreneur, ingin disebutnya demikian. Namun beliau juga seorang ketua yayasan dari sebuah lembaga pendidikan tinggi. Kita sambut Pak Sagoro Darmawan. Iya. Selamat pagi Pak Sagoro. Pagi. Saya panggilnya Pak Darma aja ya. Iya, Thomas aja lah. Orang masih muda. Buat resmi-resmian. Oke, jadi para profesional muda, kita kedatangan Pak Darma, panggilannya dari nama lengkap Sagoro Darmawan tadi. Beliau adalah seorang pengusaha dari Vicious Digital Design ya. Iya, ini digital and creative. Digital and kreatif dan juga seorang ketua yayasan dan banyak segudang jabatan yang disandangnya di usianya yang cukup menantang ini. Saya ada pertanyaan nih Pak Dharma ya. Kenapa Anda berani memimpin sebuah lembaga pendidikan tinggi seperti Universitas Dian Nusantara ini? Dan sebenarnya universitas ini tuh didirikan dengan tujuan apa sih? Ya kalau dibilang berani memimpin atau gimana, enggak. Karena kan kebetulan Dian Nusantara itu kan didirikan oleh founders itu ada ayah saya Prof. Suryadi, ada Prof. Margianti, dan beliaulah yang sebetulnya mendirikan Universitas Dian Nusantara. Nah, di dalam perjalanannya, kebetulan karena saya anaknya Prof. Suryadi, ya saya diminta sebagai ketua yayasan. Nah, sebetulnya itu kebetulan lah, ya kan? Kebetulan karena ayah saya foundersnya aja. Dan ketika berjalan sebenarnya saya jadi lebih menyelami karena sebelumnya memang kan Universitas Dian Nusantara itu kan berdirinya 2019. Ya. Sebelumnya saya emang banyak bergelut di sekolah gitu. Dan saya kan awalnya di sekolah udah dari 2013 bersama adik-adik saya gitu. Maksudnya di sekolah itu mengelola sekolahan. Mengelola sekolah. Nah, jadi lebih dulu mengelola sekolahan. Betul, baru universitas. Biasa. Gitu. Karena sebetulnya sekolah juga sama. Awalnya juga tidak ada apa ya, sesuatu tuh yang dicita-citakan. Jadi dalam perjalanan aja. Jadi awalnya cerita mengelola sekolah pun menarik karena awalnya itu saya diminta ayah saya untuk pergi ke Klaten. Terus udah saya ke sana. Terus kenapa ada sekolah yang butuh dibantu katanya gitu kan. Sebelum mengepalai kampus ini ya. Iya, betul. Jadi story-nya ke situ, mau dibantu, terus saya ke sana, saya bilang oke. Akhirnya setelah saya bilang oke, ya udah kamu bikin rencana anggarannya dan lain-lain. Udah saya bikinin. Waktu itu usia berapa ya? Itu waktu itu 30-an sih. 30-an ya. 30-an. Terus dengan background yang ajaib sebenarnya. Maksud background ajaib gini. Saya itu bukan orang akademik. Oke. Jadi dari kecil itu sebenarnya saya bukan orang yang berprestasi. Oke. Nah, saya tuh sebetulnya ya, dari hampir di setiap jenjang tuh saya ranking 3 dari belakang semua. SD, SMP, SMA gitu. Jadi saya tidak mungkin bisa diinterview di sebelah. Iya kan? Kan itu hanya orang berprestasi, saya nggak ada prestasi sebetulnya. Nah, makanya ketika membuat sekolah, saya selalu di benak saya tuh berpikir saya pengen bikin sekolah yang nggak kayak sekolah. Untuk memfasilitasi orang-orang kayak saya. Karena kan kalau zaman dulu gini, anak yang pinter itu adalah anak yang nilainya bagus.
Ya, Ya kan ya, nilai ya. bagus karena ujian di kertasnya bagus. Ya, ya. Jadi kan Stigmanya selalu begitu ya, ya. jadi kan pinternya di kertas. Ya, ya, ya. Nah, pertanyaannya adalah gini, coba kertasnya nggak ada, bisa Oke. bikin apa nih? Kan Oke. gitu. Nah, Ya. makanya di sekolah saya di awal itu ditekankan betul bahwa nilai itu bukan prioritas. Oke. Bahkan nggak ada nilai. Yang di sekolah yang di awali di Iya, kelola itu ya, di dikelola Klaten. itu, walaupun itu kan sekolah kerja sama. Iya, iya, iya. Nah, tapi secara mindset dan konsep mirip dengan apa yang saya pengen juga. Jadi Oke. nyambung nih, Iya, gitu iya, loh. iya. Terus sekolah itu nggak ada nilai, adanya rubrik penilaian. Kalau dulu kan serba bingung ya. Misalnya zaman saya sekolah gitu, nilai matematikanya 9. Iya, iya. Sorry, bukan. Nilai matematikanya 5. 5. Kebalik 5. Iya. Kenapa nggak 9? Iya, iya. Empatnya dari mana? Iya nggak? Belajar apa supaya Iya, nambah dapat jadi 9? 9. Bingung kan? Iya, iya. Nah, dengan rubrik penilaian orang jelas. Iya, iya, iya. Jadi setiap anak tuh misalnya dengan rubrik ya, oh Anda itu cuman kelemahannya di perkalian, Kalian. kelemahannya di tambah-tambahan. Oke. Jadi Iya. di breakdown. Iya, iya. Nah, akhirnya ke situ tuh. Jadi akhirnya saya bikin sekolah yang model seperti itu. Iya. Dan outcome-nya itu selalu project based. Iya, iya, iya. Jadi problem based solving, project based learning, lebih ke arah sana. Jadi Iya, anak tuh mengkreasikan sesuatu. Kan kalau kita bicara taksonomi Bloom kan understanding and remembering itu kan piramid paling bawah. Iya, iya. Nah, Iya. itu yang saya diajarin zaman dulu kan. Nah, saya coba lompat dengan creation. Jadi anak-anak tuh membuat sesuatu. Bukan nilai di kertas lagi nih. Oke. Tapi bikin apa nih? Misalnya anggap aja Soft skill ya. Apa? kita nggak bisa bilang hanya soft skill. Soft skill and hard skill tetap Hard gabung. skill ya, hard skill ya. Tetap anak butuh knowledge mengenai cara berhitung dan lain tetap. Oke. Jadi saya bukan bilang gini loh. Bukan berarti non akademik itu kita tidak peduli akademik, bukan. Iya, iya, iya. Iya. Karena untuk membuat sebuah project, Iya, harus. mereka tetap punya kemampuan Oke. berhitung kan. Iya, iya. Contoh misalnya gini. Anggap aja ada sebuah tema misalnya anggap aja kita lempar lah temanya itu ke students Iya, iya. SMP gitu ya. Guys, tema semester ini adalah tentang lingkungan. Iya, iya. Kira-kira kalian mau bahas apa? Iya. Gitu kan. Tiba-tiba nyaut nih. Oh, kalau bahas mengenai sampah gimana teacher? Iya, iya. Oke, gimana tentang sampah? Iya. Saya mau permasalahan di kita itu, sampah itu seringkali diangkutnya lama misalnya. Iya, oke. Atau kita diminta nih di hampir semua sekolah di Indonesia Iya. memilah sampah kan. Iya, Ada warna hijau, kuning, merah gitu iya, kan. iya. Lah tapi diangkutnya digabung lagi teacher. Pertanyaannya buat apa ya? Oke. Kan kritis kan anak. Wah, Kritis keren memang. banget nih. Iya, Oke, jadi menurut kamu solusinya gimana? Iya. Teacher, menurut saya di mapping aja paling gampang. Sampah di sekolah itu ada berapa jenis sih? Ternyata mostly cuma 2. Sampah organik, Non sampah plastik. pasti. Kertas itu kan bisa diolah teacher di sini. Iya. Ya kan, kita jadiin diolah kertas, kita bikin kertas daur ulang Iya, kan, iya. bisa. Ya, cuman itu doang. Oke. Plastik kerjasama dengan bank sampah. Iya. Kalau organik kita bikin teacher. Bisa kita olah nih, kita bikin lubang biopori, Iya. kita pakai maggot ya. Iya. Jadi dimakan maggot, nanti Iya. maggotnya dikasih makan ikan dan lain. Iya. Dan itu udah jalan. Iya. Jadi itu proyeknya anak-anak. Nah, bayangin di dalam proyek kayak gitu, Iya. sesimpel itu ya. Iya, iya. Anak itu belajar math. Iya. Dia menghitung sampah harian plastik dan sampah harian organik. Dia Iya, ngitung kan, dia nimbang berapa kilo. Itu kan pelajaran math. Iya, iya. Dia belajar ngolah, pelajaran sains, Iya, iya. ya kan? Terus dia mengambil nilai-nilai Islami, Iya, iya. pelajaran agama. Iya, iya. Terus dia misalnya saya minta coba kamu present ke RT RW atau lurah Iya. pakai bahasa Indonesia. Dia belajar bahasa Indonesia. Iya, iya. Dia kan. Jadi dalam satu tema itu langsung penilaian 5 subjek. Itu Gitu. SD ya? SMP, SMP SD ya? begitu juga. SMP SD ya? Itu Cuma proyeknya kita kecilin aja. di Klaten. Klaten. Awalnya malah di Klaten. Ya Depok sama Klaten bareng Oke, 2013. itu namanya Lazuri Alfala. Lazardi Alfala. Hmm. Oke. Jadi itu yang mendasari Anda tuh berani memimpin naik ke level jenjang berikutnya, memimpin tadi menjadi ketua yayasan dari Universitas Di Dian Nusantara tadi ya. Betul. Jadi kan itu kebetulan karena saya minta dan memang tujuan awalnya kan saya tanya Iya, iya. sama founding fathers lah ya. Iya. Tujuan awalnya gimana nih? Ya kita udah pernah di universitas-universitas juga sebelumnya dan universitas-universitas itu boleh dibilang targetnya kan menengah dan Iya, atas. iya, iya, oke. Sedangkan kita pengen menengah ke bawah nih. Oh gitu. Jadi benar-benar memfasilitasi semua orang supaya bisa kuliah tapi tetap bagus. Oke. Kan gitu kan. Makanya oh ya boleh deh, seru juga nih Iya. gitu kan. Makanya ya saya bantu ayah saya aja sebetulnya. Dan di belakang sebenarnya saya backup tuh kayak misalnya Google Environment itu saya masukin. Karena kenapa? Uniknya gini,
pada saat pertemuan dosen gitu ya. Hal-hal sederhana aja lah. Iya, iya. Saya misalnya tanya, Bapak Ibu, mohon maaf, saya tanya nih, di sini siapa yang pakai software Microsoft? Iya, iya. Hampir 90% angkat tangan. Dosen nih. Iya, iya. Terus saya tanya, berapa banyak yang asli? Nah, itu dia. Kok dikit? Terus saya bingung gini loh. Saya kan bilang sama saya, Pak, gimana ya caranya kita sebagai pendidik, kita mengajarkan murid-murid atau mahasiswa kita itu punya integritas. Tapi kitanya nggak punya integritas. Iya, iya, iya. Kan bajakan tuh nggak Bukan berintegritas ya. kan. Bukan Jadi integritas saya itu. bilang nggak bisa, ini harusnya kita aja yang bayarin kampus. Iya, iya. Kasih semua gratis. Iya, iya. Jadi mereka udah punya integritas dari awal. Iya, iya. Akhirnya itu yang saya lakukan. Oke. Jadi Google Workspace itu saya injek ke dalam kampus, Iya. semua environment-nya itu saya kasih gratis, termasuk mahasiswanya, Iya, iya. free. Iya. Jadi software Google Education Plus itu udah free dari kampus. Oh, luar biasa ya. Iya. Meskipun tadi segmennya menengah ke bawah, tapi Betul. bagaimana kualitas Iya, terjaga dengan baik. karena kenapa bisa begitu? Karena ini jadi nyebutin brand. Karena di compare dengan Microsoft, Iya, iya. Apple, Google tuh termurah, Google murah, paling murah, paling murah. paling murah sekali Iya, iya, iya. gitu. Kebayang nggak misalnya saya kasih asumsi aja ya? Iya. Ya terserah nanti kalau mau diedit gimana. Asumsinya gini, saya kan punya perusahaan, Iya, iya. company yang perusahaan lah ya. Iya. Satu akun Iya. buat menggunakan Google environment, Iya. itu saya harus bayar more or less 300.000 Per bulan. per bulan. Setahun 3,6 juta. Iya. Nah, coba kita hitung ya. Seandainya saya punya karyawan 1.000, Oke. berarti saya harus bayar 3,6 miliar kan? Karena kali. Iya, karena kali dong. Nah, iya. Ya kan? Kalau buat pendidikan, Iya. itu murah sekali. Oh, malah ada Oh, program. potongannya jauh. Contoh misalnya gini, di Oke. sekolah. Di sekolah itu total yang saya berikan tuh mungkin hampir 300 student dan teacher. Yang di Klaten misalnya. Ya, Klaten dan Depok nih ya. Klaten ada. 300 student dan teacher. Iya. Itu saya bayar per tahun itu cuma 10 jutaan. Oh, luar biasa ya. Nah, iya, coba kalau kalinya yang tadi. Berapa miliar? Iya, iya, Ya iya. kan? Sama aja di kampus. Iya, iya. Kita punya 7.000 plus anggap aja 1.000 staff and dosen gitu ya. Iya. 8.000. Itu Iya. hanya bayar. Tadi kan per 1.000 aja udah 3,6 miliar kan. Oke. Kalau company Apa nih? itu kita hanya bayar 250 juta Per tahun. per tahun. Dengan 8.000 tadi. Iya, Luar biasa. murah sekali. Iya, iya, iya. Gitu. Saya udah compare dengan seluruh software. That's the cheapest one. Dengan teknologi yang terbaru dan kemudian juga menjaga integritas. Betul. Jadi Penting, udah dapet lah Google Docs, Google Iya. Sheet, Google Slide, Iya, Google Sites, Iya, iya. bahkan AI-nya udah Iya. yang plus, Iya, iya. Gemini, Notebook LM, you name it. Dan itu juga cukup bergengsi ya, karena kalau ditanyain, nih asli. Iya. Jadi bukan Dan bajakan ya. sekarang mengarahkan hampir semua hal dari sebenarnya gini, saya mencoba itu kan dari jenjang sekolah dasar. Iya, iya. Kadang-kadang di perguruan tinggi itu suka, loh kok contohnya sekolah? Loh, karena pendidikan di Indonesia itu berjenjang. Oke. Jadi nggak mungkin atasnya dirubah, bawahnya enggak. Iya, iya. Pasti dimulai dari bawah ke atas. Iya, Kan iya, gitu ya? Iya, Secara sistem, secara regulasi, iya, iya. secara aturan tuh begitu. Misalnya, di kampus kan borangnya ada 9 misalnya gitu. Iya, ya. iya. Di sekolah kan ada 3. Oke. Pakai sistem yang sama. Iya, iya, iya. Nggak berbeda sebenarnya. Iya, Jadi iya. Indonesia itu pasti terkoneksi. Sebenarnya di luar juga sama kan. Nggak mungkin kampusnya ngapain, sekolahnya ngapain kan nggak mungkin. Iya, Pasti iya, mereka iya. nyambung. Sama, iya. Nah, jadi saya contohkan misalnya di sekolah itu saya uji coba lulusan SMP ya, Iya, iya. itu portofolio itu sebagai syarat kelulusan. Iya, Udah saya gituin iya. dari beberapa tahun yang lalu. Iya, iya. Di universitas kan baru aware betapa Iya. pentingnya portofolio, bener Iya, nggak? iya. Nah, makanya dengan Google bisa terbantu dengan menggunakan Google Sites. Kenapa? Sekarang gini, kita kalau mau ngelihat kualitas dosen, kita ngelihatnya apa? Google Scholar, bener nggak? Iya, Ya kan? begitu. Nah, Google Scholar punya siapa? Google. Punya Google. Punya Nah, Google. kenapa nggak pakai environment itu aja? Iya, Kan sekalian gitu ya. Iya, iya. Daripada muter-muter menclok-menclok. Iya, Kalau iya. pemikiran saya. Iya, masuk Gitu, akal memang. heeh. Logikanya begitu. Dan sebenarnya Google Site itu bisa dipublish yang portofolio tadi. Jadi Iya, di Google tuh enaknya bisa milih. Iya, Publish, not publish. Seandainya dipublish, buat siapa? iya, Buat iya. anyone, Iya. atau buat di environment kampus, Iya. atau buat personal. Iya, Kan bisa iya, gitu ya? iya, iya, Bisa iya. diatur oleh kita Iya, gitu. iya. Jadi itu serunya di situlah. Jadi rules and regulation mengenai publish unpublishnya di kita gitu loh. Kendalinya di kita. Oke, jadi Anda sendiri sebenarnya
lulusan mana dan di bidang apa sih? Saya itu sebenarnya lulusan BINUS Inter angkatan 1 bidang marketing. Lulusan BINUS Inter Inter angkatan 1 pertama bidang marketing tapi. bidang marketing. Iya. Jadi gini, Oke. kenapa bisa tahu? Kan tadi mungkin orang bingung, kok bisa tahu banget tentang Google gitu Iya, ya? iya, iya. Jadi, Saya pikir tadi malah IT ya. nah bukan. Jadi awalnya saya tahu dalam tentang Google tuh karena Google itu adalah kliennya Visual Studio. Oh, Jadi, visisnya ada pimpin iya, sekarang. jadi sebetulnya dulu Google itu kan menggelar acara namanya Google for Education, Iya, iya, iya. G4ID, setiap tahun. Iya, iya, iya. Nah, itu hampir 4 tahun in a row, itu yang menghandle adalah Visual Studio. Visual Studio. Nah, tujuan G4ID apa? Tujuannya adalah memperkenalkan produk Google terbaru. Iya, iya, iya. Sehingga otomatis saya dan tim kan belajar. Iya. Apa nih produk Google terbaru? Iya. Disitulah jadi saya tahu. Supaya Gitu. chemistry-nya dapat Iya, harus belajar dong. Iya, Kalau iya. enggak gimana caranya kita bisa memperkenalkan produk orang, tapi kita nggak nyelem Nggak nih. punya produk knowledge-nya. Makanya saya nyelem. Abis itu saya tempel ke sekolah, makin nyelem lagi. Oke. Gitu, jadi makin ngerti. Oh, environment-nya tuh segininya ya. Keren banget gitu loh. Jadi hampir hampir jadi seperti orang Google ya. Iya, betul. Hampir jadi seperti orang Google. Walaupun pada akhirnya Iya, iya, iya. saya punya company yang menjadi Google Partners. Iya, iya, iya. Saya iya. bikin tuh akhirnya company, tapi fokusnya untuk training. Training ya. Iya, fokus. Ada yang nggak disebutkan di CV itu ada. Ada lagi. Ada lagi. Jadi oke. Jadi sebenarnya kadang-kadang hidup itu kan karena journey kita apa, kita bisa ke situ kan. Tapi sebenarnya saya nggak ada rencana apapun. Jalanin aja. Luar biasa. Iya, karena gini loh, dari background yang bukan anak yang pinter gitu ya, kok bisa bikin sekolah kan juga nggak ada journey-nya gimana? Oke. Beda kan kalau anak berprestasi, orang gini. Secara ranking gitu ya. Mm-mm. Anda menganggap diri Anda bukan anak yang pintar Betul. pada waktu itu. Betul. Tapi Anda ingin membuktikan bahwa sesuatu keberhasilan atau kepintaran tuh bukan hanya dihitung dari angka saja, tapi dari kemampuan yang lain ya. Betul. Menarik sekali Mas Dharma tadi apa ceritanya. Tapi profesional muda, pekerja muda, kita cek dulu sebenarnya profilnya beliau ini seperti apa. Saya akan membacakan satu persatu ya. Jadi jangan kaget kalau semuanya dikerjain. jadi nama Sagoro Darmawan, beliau punya satu perusahaan yaitu namanya Visual Studio, ini menghandle beberapa banyak proyek-proyek terkenal ya. Sebagai business director dan co-founder. Kemudian Yayasan Dian Nasra yang membawahi Universitas Dian Nusantara sebagai ketua yayasan. Kemudian Sekolah Lazuardi Al-Falah di Depok dan Klaten sebagai chairman dari yayasan atau ketua yayasan tadi. Kemudian Sekolah Alma Cita di Jakarta Timur sebagai ketua yayasan juga. Kemudian LBPP LIA sebagai direktur utama. LBPP LIA juga di Depok tadi di Cengkareng, sekarang yang di Depok dan Malang sebagai owner representatif atau perwakilan pemilik. Kemudian di LP3I Kediri ya, itu menjadi direktur. Kemudian di Five Hotel Malang sebagai owner representatif, dan saya dengar ada beberapa lagi yang lainnya, tapi itu yang kita sebutkan saat ini. Oke. Jadi menarik sekali ini bagaimana mengelola satu usaha di bidang bisnis murni dan juga di dunia pendidikan, Mas Dharma ya. Kemudian dalam mengelola ini, cara Anda memimpin itu menggunakan metode apa? Kalau boleh tahu. Dalam memimpin ya. Iya. Sebenarnya gini, kan kalau di dunia sekarang ya orang tuh selalu melihat itu adalah memimpin seberapa banyak orang gitu ya. Iya, oke. Padahal menurut saya itu memimpin seberapa banyak orang tuh kayak jebakan ego aja sih. Oke. Karena kan di dunia yang kita hidup zaman sekarang itu sangat memuja angka ya. Misalnya nih, berapa follower, Oke. berapa anak buah, Oke. berapa cabang Oke, gitu kan. betul. Jadi numbers tuh kayak aduh nih kayak dipuja-puja banget lah. Oke. Nah,
Kalau menurut saya sih numbers tuh nggak terlalu matters lah ya. Numbers sih just numbers lah gitu ya. Oke. Tapi memimpin itu sebetulnya yang paling penting gitu ya. Ya, Sebenarnya bukan seberapa banyak orang yang dipimpin. saya bisa kendalikan Oh, gitu ya. kendalikan, oke. Tapi seberapa banyak orang yang akhirnya jadi lebih utuh. Jadi Oke. lebih menjadi diri mereka sendiri. Oke. Jadi lebih punya percaya diri. Ya, Sehingga tidak akan tergantung sama saya. mereka bisa Jadi mandiri ya. anggap aja gini, kehadiran dan tidak kehadiran saya itu ya penting nggak penting. Jadi lebih kepada apa ya? Kalau saya lihat tuh setelah kerja bareng saya gitu Ya. ya, dan saya melihat juga ya banyak tim itu jadi lebih punya kemandirian yang kuat dan ketika mereka udah Kemandirian yang kuat ya. ya sehingga ketika mereka udah nggak sama saya lagi, Ya, mereka tuh malah maju, jadi maju. oke. Karena menurut saya pemimpin hebat itu adalah pemimpin yang bisa menghasilkan pemimpin yang lain, Oke, jadi membuat successor baru gitu ya. membuat suksesor baru kalau menurut saya. Karena satu, zaman itu pasti berubah. Ya, Saya aja punya prinsip di sekolah atau di universitas itu selalu saya sering ngomongin berulang-ulang dan sebenarnya ini juga banyak tokoh pendidikan ngomong berulang-ulang juga. ya, Didiklah anak-anakmu di zaman yang bukan zamanmu. ya. Jadi kita harus bisa membayangkan bahwa masa depan itu seperti apa dan kita jangan mendidik anak-anak seperti kita dulu dididik. Oh, jadi kusut. Kusut ya. Kusut. Karena contoh ya misalnya gini. Kita dulu dididik dengan tidak adanya komputer. Ya, Kita dididik dengan tidak adanya internet. ya. Tidak adanya AI bahkan. Oh ya. Ya kan? Nah, gimana caranya kita mendidik mereka? Masa kayak zaman kita? Ya, Seolah-olah nggak ada AI, nggak ada internet, ya, ya. nggak ada komputer. Ya, Masih paper, ya, pencil. Lah nggak bisa sih menurut saya. ya, ya, ya. Kayak balik lagi. Lah, berarti kan memaksa orang balik ke zaman dulu. Ya, ya. Loh, padahal zaman itu berubah. Dan Ya. perubahan itu kan keniscayaan. Jadi kita harus accept itu dulu. Ya, ya, ya. Gitu. Karena kalau kita nggak bisa accept, Ya. itu repot. Nah, setiap generation itu punya hal yang unik menurut saya. Ya, ya. Misalnya nih kalau kita bicara generasi Z aja ya, Ya. itu kan generasi yang sangat amat menghargai sebuah values. Jadi kalau perusahaan itu nggak ada values ya udah pasti ditinggal. Oke. Misalnya kalau kita lihat, kalau saya sebut brand, kita ngomongin brand kopi aja. Ya. Tahu nggak yang bagi anak Gen Z yang valuesnya tertinggi apa? Merek kopinya. Tuku. Tuku. Oh, yang kopi kemasan ya. Iya, kopi kemasan. Kopi kemasan Itu gelas tuku. itu ya, tuku ya. Yang punya brand values. Sama aja Dengan gini. harga yang mereka jangkau ya. Iya, bukan hanya jangkau, tapi ngomongin values. Values ya. Dengan tetangganya, Oke. bagaimana kita men-treat seorang tetangga, Iya, iya. bagaimana kita men-serve tetangga, itu Iya, kan iya. values, Iya, ya iya. kan? Sama aja kalau brand kosmetik, Iya. apa sih yang paling bagi mereka paling besar valuesnya? Itu Iya. grupnya Paragon, Iya, iya. Wardah, Kaf, Iya, iya, oke. karena memang dia valuesnya dalam banget Iya, iya. dengan halalnya, Iya, iya. dengan segitu compassionnya ownernya, Iya, iya. terus udah gitu men-treat karyawannya luar biasa. Itu kan values tuh. Iya. Nah, itu yang menurut saya penting. Oke. Jadi brand itu pun harus switching yang punya values. Dan values itu harus ditunjukkan through evidence, bukan slogan. Oke. Bukti nyata. Oke, saat ini Nah. Anda memimpin itu ada dua ya, apa namanya, institusi atau organisasi, satu bisnis, satunya pendidikan. Ya. Nah, ini yang di bisnis ini dari generasi yang mana, kemudian yang dari Universitas Dian Nusantara ini dari generasi yang mana saja, dan bagaimana membedakan dan bagaimana cara melit mereka. Enggak, sebenarnya bukan di kotak-kotakan atau dibeda-bedakan. Oke. Karena sebenarnya hampir di semua tempat itu punya semua generasi. Oke. Jadi misalnya gini, kalau di universitas paling range generational lebih panjang ya. Panjang. Dari mulai yang baby boomers, X, milenial, Baby boomers Z, masih ada? ada dong. Ada. Sempat Ya kan profesor ayah saya profesor yang Berapa lain. orang kira-kira? Tapi Ya, nggak banyak lah ya. Mungkin
5, 7 orang ada. Umur 70-an ya. Iya, dan which is nggak apa-apa juga. Oke. Bagus sebenarnya. Karena kan wisdom itu dengan true experience Iya, iya. mereka, Oke. wisdom itu tetap dahsyat Iya, dari iya. mereka gitu ya. Nah, terus ya tadi itu ada Gen X, ada milenial, ada Gen Z. Gen Z itu banyak kan staff kan. Gen Z staff ya. Iya, Karena banyak memang kan. masih generasinya mereka lah ya. Ya, Belum dan to be honest, mereka tuh kerja cepet banget. cepet ya. Cepet sekali, apalagi dengan AI. Oh gitu. Iya dong. Nggak khawatir. Enggak, Maksudnya dengan bagus. menggunakan AI itu jadi apa tidak genuine gitu atau otentik apa yang harusnya. Loh, sekarang gini, kalau kita bicara ilmu-ilmu dasar, Iya, kita ngomongin Pitagoras aja ya. iya. Lah, Pitagoras kan gitu-gitu aja, Pak. Oke. Mau diapain lagi? Berarti ini urusan dengan administrasi ya. Iya. Oke. Bahkan kalau kita bicara surat menyurat, Ya, surat menyurat itu gimana sih, Pak? ya Kan begitu gitu-gitu aja. aja. Nah, jadi dengan AI itu kan terbantu. Betul. Kalau membantu buat surat gini-gini nih, nama gini, udah jadi. Selesai. Oke, oke, oke. Iya kan? Nanti apa berpikir nggak menggunakan SDM manusia lagi? Nah, bukan, salah. Jadi gini, AI itu sebagai alat, Oke. seperti kalkulator. Iya, iya, iya. Pertanyaannya adalah, the man behind kalkulator or Oke, the man behind yang AI merintahkan. yang penting. Oke. Gitu. Jadi mereka Jadi ini kerja cepet ya. cepet banget. Dan saya memang memaksa pakai AI. Oke. Sesuai Bahkan dengan zamannya. bahkan saya ekstrim di sekolah, guru-guru itu saya Iya. minta all the subjects, all the materials as AI and discuss dengan AI, Iya. bisa dieksplor seperti apa lagi. Bahkan tanya AI, seandainya dari subjek-subjek ini, kalau kita mau membuat sebuah project Iya. untuk men-trigger anak-anak gitu Iya. ya, untuk melontarkan ke anak-anak, Iya. itu seperti apa? Jawab semua sama AI. Iya, iya. Gitu. Jadi karena gini, kebanyakan guru itu kan lulusan S1 S2. Iya, iya, iya. AI udah sepinter profesor. Oke. Kenapa nggak kita tanya profesornya aja? Oke. Kalau saya gitu mikirnya. Jadi dia basisnya data dari dia semua. Iya, tapi kan pertanyaannya gini, seberapa ahli ngepromptingnya? Oke. Ya kan? Memelit Betul, kalimat. seberapa ahli menggalinya. Oke. Saya hampir semua hal yang saya kerjain itu pakai AI semua. Iya, iya. Semua hal. Mulai dari nganalisis keuangan. Iya. Lo bayangin Pak, satu tempat aja, laporan keuangannya itu bisa ratusan halaman. Oke. Nah, gimana saya punya waktu buat nganalisis satu-satu? Kan nggak mungkin. Iya, iya. Saya tanya aja, cemplungin ke AI. Oke, yang Anda tadi pimpin Iya, semua itu ya. jadi saya list down semua prompting Iya. tata Iya, iya. tentang financial ya, mulai Iya. dari rasio, perbandingan misalnya lah kampus, kita ada prodi 8. Iya. Dari situ mana yang prodi yang surplus dan minus. Iya. Seberapa jauh surplus dan minusnya, seberapa jauh harus kita subsidi buat peralatannya, Iya. seberapa jauh kita harus subsidi buat research dan pengabdian masyarakatnya. Iya. Kan itu di breakdown semua. Iya, iya. AI yang lakuin. Iya. Nah, kalau saya yang lakuin susah Pak. Oke. Bahkan minta staff nih, jangan pakai AI, lakuin. Ya Pak, Lama. tunggu another month. Iya, iya. Ya kan, Iya. sebulan lagi gitu kan. Ya jadi udah basi kan. Oke. Mm-mm. Tapi kalau untuk angka-angka tetap dilakukan pakai AI juga. Oh enggak, Angka kalau realnya. ngetik angkanya dan lain-lain, Mereka ikut. mereka input. Betul, walaupun sekarang kalau kita pakai Google Sheet atau Google Docs, Iya. AI kan udah di dalam situ. Udah, jadi mereka Betul, input jadi langsung. jauh lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Betul. Oke, jadi tadi Gen Z ini banyak di pekerjaan administratif. Kemudian coba ceritakan deh, saya kurang paham bagaimana model-model di dalamnya itu supaya para profesional muda atau pekerja muda tahu nih bahwa di lembaga pendidikan ya mungkin yang menarik yang bisa diterapkan model seperti ini. Kemudian kalau di bisnis seperti ini. Ini mungkin menarik dari Mas Dharma sendiri. Ya. Kalau saya lihat tuh gini, Gen Z itu harus personal approach-nya lebih banyak. Oke. Pendekatan Ke personal. mereka ya. Ya, terus udah Cara gitu memimpin mereka itu harus pendekatan ya. harus pendekatan. Kenapa? Karena gini, mereka itu kan generasi yang diasuh oleh generasi X dan mungkin baby boomers yang secara waktu itu nggak punya waktu buat mereka. Oke. Bukan Dan X dan milenial. bukan, millennials kan mendidiknya Gen Alpha. Oke. Kayak anak saya nih Gen Alpha nih, Oke. bukan Gen Z. Beda nih. Oke. Iya, kan lebih kecil lagi. Belum punya Gen Z, belum. Kalau Belum punya anak Gen Z ya? ya belum, Gen Z itu kan terakhir kalau nggak salah kelahiran 97 ya. Oh, enggak, 2000
Satu. Bukan, Gen Z awal, sorry, Gen Z awal. Gen Z awal. Gen Z awal, sorry. terakhir itu Gen Z terakhir itu 2012. ya, mungkin Terakhir. sekitar segitu ya kayaknya. 2012 Gen Z terakhir itu. Betul. Jadi Oke. memang mereka tuh butuh pendekatan personal. Kenapa? Karena mereka tuh butuh meaning. Iya. Karena kebayang nggak, mereka itu kan lahir dengan sudah adanya gadget. Gadget. Pertanyaan mendasar ya Pak, pertanyaan Iya, mendasar. Gen Z itu kan nggak pernah dikontrol Pak. Iya, betul. Menggunakan gadget dengan cara gimana kan? Boleh, Boleh. mostly ya. Boleh buka apa, nggak Iya. boleh buka apa, Nggak tidak pernah direstrik, Iya. orang tuanya nggak ngerti ngerestrik, Iya. orang tuanya nggak ngerti ngontrol, Iya. ya kan? Iya. Sedangkan milenial ngerti ngontrolnya, Iya. di mirroring, Iya, ya kan? Iya. Terus udah gitu banyak akun disatuin, family Iya, dan iya, lain-lain, iya, bisa betul. kontrol nih. Iya. Gen Z kan nggak ada Pak. Iya. Terus pertanyaan berikutnya, ketika mereka sudah besar, Iya. mereka diatur, ya mereka berontak dong. Oke. Kok ngatur-ngatur, dulunya nggak pernah diatur. Oke, orang tua aja gua aja nggak pernah ngatur Nggak. gitu kan. Ya karena penggunaan ininya nggak pernah diatur. Bahasanya begitu. Bahasanya mereka. gitu kan. Jadi mereka merasa bahwa, loh, kenapa pas sudah besar jadi nggak punya freedom? Oke. Gitu. Jadi harus pakai pendekatan dulu ya. Iya, tetapi jangan salahkan mereka ketika mereka misalnya pinjol dan lain-lain gitu ya. Oh iya, mereka udah Pinjol, berani ya. judol segala macem. Kenapa? Lah, nggak pernah diajarin sama orang tuanya. Karena itu ada di gadget mereka gitu Lah kan. iya. Dan nggak pernah diajarin kan sama orang tuanya. Untuk tidak pakai atau Yes, nggak ada, Jadi nggak nggak ada, Pak. larangan. Betul. Nah itu jadi miss menurut saya tuh. Oh iya. Dan disitulah menurut saya Gen X dan Baby Boomers harus sadar Iya. bahwa ya itu missnya mereka Ya, oke. gitu. Saya harus sadar nih. Iya, tidak ada learning Gen maksud X saya. sadar. Maksudnya nggak ngajarin itu gitu. Oke. Mm-mm. Oke, Mas Dharma, ini yang menjadi apa namanya topik penting itu bagaimana sih membagi cara kepemimpinan kepada generasi yang beda. Boleh dong di-share ke para Yes, profesional muda? sebenarnya kalau kita mau tahu dan mau apa namanya menggali generasi yang berbeda itu Iya, kan iya. kita harus benar-benar bergaul dengan mereka. Iya, oke. Kita harus benar-benar berteman dengan mereka. Seperti tadi pendekatan pada Gen Z ya. Betul, kita harus main dengan mereka. Iya, iya. Misalnya kayak gini, saya di Klaten gitu ya misalnya, Iya, iya. kan saya jarang ke sana. Iya. Dan kebetulan menariknya kalau dilihat dari profiling orang tua, Iya, itu 60% orang tua di Klaten itu adalah pengusaha pengusaha. secara betul. profil ya. Iya, betul. Nah, akhirnya yang saya lakukan adalah saya nongkrong bareng mereka. Nongkrong bareng. Iya, nongkrong bareng di tempat usahanya mereka, mau coffee shop, mau tempat makan. Iya. Bahkan seseru saya main paddle bareng mereka, Oke. main paddle beneran gitu ya. Janjian pokoknya ya. Ya pokoknya janjian aja. Iya. Terus diskusi, bahkan saya sering banget bilang ke orang tua murid itu, Bu, tolong dong kasih insight tentang sekolah nih udah setahun. Iya. Apa adanya tanpa sortir. Iya. Apa yang perlu saya improve? Iya. Di listnya panjang banget Pak. Iya. List tot gitu kan. Sesuai dengan Wah, pokoknya Pak ini kebersihan begini, ini begini, parkiran begini. Wah, pokoknya you name it all. ya. Bahkan termasuk guru begini segala macam bla bla bla. Iya. Nah, itu dulu ya. Kalau sekarang udah mulai pembiasaan. Jadi dulu ketika ada insight kayak gitu. Jadi gini, saya tuh selalu membiasakan insight itu saya present, Pak. Saya buka seada-adanya. Itu dulu awal-awal orang tuh sakit hati. Iya nggak? Iya dong. Iya dong. Gila. Rata-rata begitu kan. Kok misalnya kepala sekolah. Saya kan ada penilaian 360 degrees. Iya. Boleh atasan, maksudnya atasan kan yayasan. Iya. Peer yang selevel sama-sama kepala unit. Iya. Dan bawahan menilai apa adanya seada-adanya tanpa nama. Karena orang nggak pernah nyangka. Ya, tanpa nama nih Pak. Nggak ngasih nama kan. Iya. Waduh, itu awalnya sakit hati Pak. Eh, Terus dari situlah pada belajar. Saya bilang gini, masukan tuh emas. itu pun udah tanpa nama ya. Tanpa nama. Jadi ngomong kan lebih parah Pak. Iya. Nah, kalau udah nama kan orang masih sopan dong. Iya. Iya nggak? Iya. Misalnya nih, guys tolong nilai saya dong. Iya. Pakai nama nih. Iya. Lah, kok mereka kan, wah nggak enak nih sama Mas Dharma. Kan gitu ya. Iya. Tapi kalau nggak ada nama Pak, Iya. hajar habis kan? Iya. Nggak apa-apa, saya senang. Senang saya. Kenapa? Iya. Karena di situ saya belajar untuk
satu menghargai pendapatnya dia, Iya. kedua memperbaiki diri maupun institusi. Itu saya belajar banget Iya, iya, iya. gitu. Dan itu yang saya lakukan. Oke. Nah, jadi jangan harap gini. Jangan berharap kita tahu mereka tanpa bergaul dengan mereka. Iya. Gak Dia bisa. menyelami ya. Iya, sama aja gini. Kalau Anda mau melakukan sebuah research yang benar, Iya. jangan pernah share Google Form. Anda melakukan kayak begini nih, diskusi, Iya, iya. interview langsung. Kenapa Google nge-share tentang pertanyaan di lempar-lempar itu semuanya bias. Iya. Kalau begini, itu deep banget, Pak. Oke, profesional muda, jadi salah satu teknik memimpin dari Mas Dharma yaitu melakukan atau menyelami dengan pendekatan-pendekatan khusus sehingga hal-hal yang tadinya tabu untuk dibicarakan menjadi lebih cair gitu ya, sehingga itu memimpin jadi lebih mudah. Silakan lanjut. Ya, jadi kan se-ekstrim gini, kalau misalnya, saya ngomong ekstrim lah, sedahsyat ini nih Pak. Misalnya gini, sempat ada suatu waktu guru itu protes Ya. tentang gajinya mereka. Ada yang momen itu Ya, ya. ada. Dan itu kondisi di saat setelah COVID. Kan COVID itu kan berdampak sekali ya. Iya. Dan setelah COVID ibaratnya institusi kan baru healing lah ya. Di sekolah, di kampus juga enggak? Di kampus kebetulan aman. Aman. Nah baru healing dan protes. Iya. Yang saya lakukan adalah laporan keuangan, saya kumpulin semua staf dan karyawan, Iya. dan laporan keuangan saya open. Saya present. Kondisinya seperti Iya. ini. Ini datanya, ini omset kita tahun lalu, Iya. ini jumlah murid kita, yang bayar hanya berapa persen, Iya, iya. yang nggak bayar berapa persen. Kita udah menaikkan gaji dari year to year sebesar ini Iya. secara total. Iya. Jadi sebetulnya kita tetap berusaha menaikkan gaji loh. Iya, iya. Gitu. Itu saya buka apa adanya. Dan surplus kita cuma berapa? Nih kalau dilihat surplus kita cuman di bawah 50 juta. Gitu. Itu saya buka aja. Nggak apa-apa karena awalnya pas saya melakukan itu adik saya, bapak saya tuh gila kamu. Nggak apa-apa. Saya bilang gini, lah orang semua pejabat juga harus laporan kekayaan. Iya. Kenapa sih kita mesti takut? Iya. Laporin aja. Maksudnya present aja. Oke, apa Biasa adanya. aja apa adanya. Padanya, ya. Jadi, Bukan sesuatu yang maksud saya gini loh, bukan sesuatu yang aneh-aneh kok. iya, iya. It- Perlu disembunyikan juga. Betul. Itu salah satu cara lah yang dilakukan gitu sih, Pak. Oke. Bagaimana Anda memberikan punishment dan reward ya pada baik di bisnis Anda yang di Visio tadi, kemudian di sekolah-sekolah tadi, kemudian di universitas. Sebenarnya kalau gimana ya ngomongnya ya? Kalau saya tuh sebenarnya in the middle lah ya antara kekeluargaan dan memang corporate gitu ya. Jadi in the middle lah. Dibilang kekeluargaan banget juga nggak gitu banget, dibilang corporate banget juga nggak. Jadi imbalance. Nah sebenarnya kita nggak ngomongin punishment in reward dalam waktu sesaat tuh jarang. Misalnya orang buat kesalahan langsung kita SP 1, 2, 3, 4 itu jarang langsung tuh. Kecuali akumulasi. Ada SP 4 namanya. Enggak, 4 tuh masih hilang, ya kan. Nah, bahkan SP3 ya, hilang itu pun jarang, hilang itu jarang lah. Hilang itu jarang. Maksud saya tuh bukan orang yang mudah me-layoff orang. Oh gitu. Saya tuh orang yang sulit sebenarnya me-layoff orang. Ya, jadi sebisa mungkin saya melakukan percobaan 3 kali saya rotasi. Oke. Nah, ketika 3 kali udah nggak works nih, saya langsung bilang ke kepala unit, ini udah nggak works. Oke, ada tips baru dari Mas Dharma. Ini mungkin ada jenis punishment dan rewardnya. Salah satu punishment dirotasi dulu 3 kali. Baru kemudian jika tidak memenuhi syarat juga maka akan bicara dulu ke kepala unitnya. Kepala unit dulu. Jadi ada proses juga ya teman-teman ya. Betul. Karena gini, kan pertanyaannya gini, ketika kita sampai memecat orang, pertanyaannya saya, Anda itu waktu proses rekrutmen tuh gimana? Kok bisa? Dan bahkan saya sebagai ketua yayasan kan saya yang tanda tangan terakhir. Lah, kok bisa ini orang diangkat? Kan berarti saya yang, mohon maaf ya, saya yang blow on kan? Loh iya dong. Bukan mereka yang blow on, saya yang blow on. Ya jadinya begitu. Nah, jadinya begitu. Berarti kalau di sebuah company, menurut saya ya, seorang pemimpinnya sering memecat orang, itu ada yang salah dengan dirinya. Lah, kok bisa dia rekrut dan dia pecat? Kan aneh banget. Kok nggak dia, berarti kan salah rekrutmennya. Nah, yang kita lakukan adalah kita selalu memperketat proses rekrutmen.
secara bertahap bertahun-tahun. Itu di sektor Semua. usaha yang sekarang sama di pendidikan ya, Iya, sama ya. semua. Bahkan kalau di pendidikan itu dulu kita tuh tidak ada misalnya cek kesehatan. Iya, Kita sebagian saja yang kita psikotes. iya, Karena kan mahal. iya, iya. Jadi sebagian ceplok-ceplok gitu loh. Kalau sekarang itu udah mutlak, misalnya gitu loh. Jadi pelan-pelan kita upgrade cara proses rekrutmennya. Terus dulu kita nggak ada presentasi portofolio. Sekarang wajib semuanya present portofolio. Siapapun yang direkrut, Iya, iya, iya. gitu. Dan bahkan saya sering banget lo nanyain, Mas Mbak biasa pakai kayak apa? Boleh disebutin nggak AI-nya? Oh iya saya biasa nih pakai ChatGPT gini-gini kan gitu. Ah, boleh di present nggak? Kerjaan apa pakai AI dan menghasilkan apa? Present sekarang aja. Kan bawa komputer kan? Iya, Terus dia, misalnya dia bingung gitu. Wah ini nggak biasa pakai AI sih. iya. Udah selesai Karena gitu. Anda sudah AI-nya minded ya untuk dalam Iya, penyelesaian pekerjaan ya. betul. Jadi Sesuai udah dengan langsung, zamannya. udahlah nggak usah diterusin. Nggak biasa nih. Iya, Maksud saya lebih senang orang tuh jujur aja padanya. iya. Oh saya nggak terbiasa. Iya. Oh saya terbiasa. Nah saya tuh orangnya lebih senang kayak gitu. Mungkin saya akan belajar untuk biasa gitu kan. Iya, Begitu ketimbang sudah ngaku-ngaku tapi ternyata betul. agak kesulitan gitu ya. Iya, Itu integritas juga. itu ya sebenarnya bukan integritas lah. Itu masih dalam ranah kan orang kadang abu-abu ya. Abu-abu. Ketika dia menjelaskan tentang dirinya kaliannya apa. Anda nggak suka kalau Anda suka hitam, hitam, putih, putih. Nggak bisa di antara itu. Iya, jadi maksud saya kenapa nggak ada apa adanya aja, lebih Oke. lebih enak lah gitu sih. Kalau rewards bagaimana Anda menghargai kinerja Oke, karyawan? kalau rewards itu sebenarnya ada beberapa sistem yang bisa kita terapkan. Ya, Ya walaupun saya lagi mau merubah model dulu sih. ya, Kan kalau zaman dulu tuh misalnya di sekolah ataupun di kampus semuanya pakai model matriks penggajian ya. ya, ya, Jadi ada sistem metrik kayak di BUMN dan pegawai negeri gitu ya, ya. ya. Nah kalau sekarang tahun depan saya pengen uji coba di sekolah, saya nggak mau pakai itu lagi. Nggak mau pakai itu lagi. Nggak mau pakai, saya mau Maunya pakainya gimana? range gaji aja. Apa? Jadi range gaji aja. Range gaji. Satu range gaji itu berdasarkan usia dan juga kompetensi. Udah selesai di situ aja. Kalau ngomong range gaji kan kenaikan itu rata-rata 10, Iya, 20. betul. Itu aja ya. Sisanya saya alihkan ke bonus. Bonus. Mm-mm. Bonus Kalau nggak performance. salah masih berlaku atau apa nggak sekarang ya? 10 sampai 20 kenaikan gaji per tahunnya ya. Nggak nyampe pak. Nggak nyampe Nggak 5 nyampe. ada juga ya. 5 Biasanya gaji minimal naik itu sesuai inflasi aja. inflasi. Nggak nyampe, biasanya ya. Standar di hampir semua perusahaan. 5 ada ya. Ya ada. 5 sampai 20 itu jarang ya. Oh jarang. Jarang 5 10 ya Karena gitu. gini, kenapa saya bilang jarang? Karena perusahaan itu profitnya naik 20% aja jarang pak. Iya, kecuali jabatan baru ya Iya. bisa Kan nego gini, gaji kan ya. kita ngelihat sebenarnya gaji itu kan dari industrinya. Iya, iya. Kalau industrinya growth profitnya Iya. tidak lebih dari 10%, pertanyaannya saya bisa naik gaji nggak pak? Iya susah dong. Susah. Iya. Ya itu aja kok Jadi patokannya. Cuman logikanya seperti itu. jadi karyawan tuh paling gampang ya. Kira-kira ini perusahaan saya akan naik gaji nggak? Lihat aja growth profitnya. Oke. Kalau growth profitnya misalnya stuck nih, udah pasti berat. Kalau udah bagus berarti ya siap-siap aja tiba naik gaji gitu. Iya, harusnya gitu sebenarnya. Oke, menarik. Selain dari mainnya hanya dari range gaji aja ya. Dan bonus tadi ya. Iya baru saya pengen rubah. Oh, merubah. Karena selama ini matrix, terus ada kepangkatan kan misalnya P, PM, P dan lain-lain, terus ada kelompok gaji kan Iya, modelnya iya. kayak gitu ya, Iya, kayak iya. BUMN. Itu menurut saya kurang agile. Iya. Dan bagi Gen Z itu nggak penting. Nggak penting, mereka Nggak penting. pentingnya di salary ya. Iya, Gen Z itu nggak peduli pak, jabatannya apa nggak penting buat dia. Nggak penting karena dia jabatan justru membuat Kan bisa mereka- dibikin-bikin pak. Iya. Iyalah, jabatan kan bisa dijahit ya, bisa Iya, dibikin, iya, oke. di remake aja gitu. Tailor. Misalnya gini, perusahaan punya karyawan sebenarnya, maksudnya timnya cuma 10, Iya, kan tetap ada dirut pak, iya, tetap ada komut, iya. iya nggak? Campur-campur Iya, semua bisa. padahal cuma 10 orang nih. Iya. Lah masa disamain sama yang punya 10.000, 15.000 karyawan misalkan, Iya. kan sama aja sebenarnya kan. Sama. Jadi bisa dibikin lah. Ya, oke. Jadi, oke, kemudian kalau kan ada perusahaan yang misalnya memberikan apa ya, ya semacam apa healing gitu. Oh Misalnya, iya, apa sih sebutannya sekarang? Eh, Eh, jadi gini, family apa gathering atau apa? ya itu sebenarnya lebih kepada well-being. Well-being. Jadi well-being itu kan lebih ke memanusiakan manusia atau karyawan itu ditreat sebagai partner kita, Iya. keluarga kita dan lain-lain lah ya. Nah, itu pun Mbak, Iya. well-being artinya Gen X sama baby boomers dan Gen Z itu beda. Beda. Kalau artinya well-being bagi baby boomers Gen X,
itu adalah kesejahteraan. Itu adalah kepastian. Itu adalah pensiun yang pasti. Iya. Ya kan? Gaji yang pasti naik. Kan Iya. gitu ya? Iya. Tahu nggak kalau Gen Z apa? Well-being itu adalah mental health, work-life balance. Iya. Beda nggak tuh, Pak? Mulai berarti Iya kan? agak berat ya. Nah, terus apa namanya? Ini lebih kepada flexibility. Boleh kerja di rumah, boleh kerja di kantor. Kan Iya. beda, Pak. Iya nggak? Nah, Oke. itu yang harus diejawantahkan. Itu milenial kelewatan tadi gimana? Kalau milenial ada di middle, Pak. Pasti bisa menyesuaikan. Oke. Milenial tuh enaknya through all the zaman kan. Iya, iya. Belum ada handphone jadul, ada handphone smartphone, Iya. muncul AI, ada semua tuh. Iya. Jadi dia lebih adaptif sebenarnya. Adaptif ya. Mm. Jadi yang perlu jadi perhatian khusus tuh Gen Z ini tadi ya. Iya, sama ex baby boomers. Oke, oke. Jadi ini penilaian dari Mas Dharma bahwa yang bagi beliau yang membutuhkan perhatian khusus adalah tadi itu di Gen Baby Boomer, Gen X dan Gen Z. Sedangkan di level generasi milenial mereka cukup adaptif untuk menyesuaikan diri. Hmm. Suka dukanya apa memimpin orang? Suka duka ya, Pak. Sebenarnya kalau bicara Capek itu atau apa? suka duka ya, suka duka tuh kan kayak menurut saya itu kayak dikotomi yang Ya selalu iya, dibicarakan lah ya. dikotomi yang menurut saya juga agak mungkin keliru juga ya. Iya. Karena menurut saya yang perlu dibicarakan tuh apa yang membuat kita paling bahagia dan apa yang paling membebani, kan gitu Oke, ya. silakan. Nah, di mana sebetulnya kalau menurut saya itu berasal dari sumber yang sama persis sebenarnya. Oke, Mau itu sebagai beban, mau itu sebagai kebahagiaan. kebahagiaan. Dari sumber yang sama persis yaitu peduli. Oke, Jadi kan ketika misalnya gini, kita peduli terhadap perusahaan, iya, kita otomatis banyak suka duka kan di dalamnya, iya, oke. ya kan? Harus pulang malam, kerja larut-larut, bahkan Iya. weekend waktunya kepakai, Iya, keluarga kadang-kadang kurang terperhatikan gitu iya, ya. iya. Di satu sisi, ketika kita peduli juga sama perusahaan, Iya. kita mikirin karyawan orang lain, Iya. maksudnya karyawan, Iya. kita mikirin keluarga mereka, bukan Iya. keluarga kita, kan Iya, gitu ya. Itu sebenarnya agak unik tuh menurut saya. Iya. Karena memang yang terberat itu memang membalance itu semua, Pak. Itu yang tersulit. Jadi sebenarnya suka duka itu ada dalam setiap journey, Pak. Iya. Dalam perjalanan tuh ya itu udah ada, udah pasti. Gitu, udah pasti happen lah. Kadang hari ini kita punya suka dan ada sukanya lebih banyak, dukanya lebih dikit. Besok dukanya lebih banyak, sukanya lebih dikit. Oke, yang paling menantang bagi Anda itu apa? Di saat-saat seperti apa? Sebenarnya paling challenge tuh ketika saya melihat di laporan keuangan itu reserve itu sangat tipis. Oke, Karena kan cadangannya kita ya. harus tanggung jawab dengan banyak karyawan ya. Ya, oke. Itu yang sebenarnya yang membuat saya lumayan deg-degan lah. Itu apa yang Anda lakukan? Ya yang saya lakukan kalau saya ya Pak, maksudnya secara pribadi apa secara pemimpin nih? Pemimpin. Kalau secara pemimpin ya berusaha seoptimis mungkin. Jadi kadang-kadang tuh saya misalnya gini, pernah kejadian yang ekstrim ya di sekolah. COVID nih Pak, ceritanya COVID. COVID ya. Saya punya 2 sekolah. Iya. Intake-nya tuh cuma 4 murid Pak. Intake-nya SMP. Iya. Bayangin. Bapak kebayang itu gurunya jauh lebih banyak Pak dari muridnya. Orang 4-4. Iya. Nah, terus saya suka jokes gini sama pimpinan unit kan. Untung aja 4-4. Kalau 4 doang, kalau kata orang Cina si itu artinya mati nih. Ini bisnis mati nih. Iya. Tapi karena 4-4 dijumlahkan 8. Udah bagus lah inilah. Saya bilang gitu kan. Oh, kok padahal bisa aja. Iya, kumpulin lah semua karyawan. Itu beneran saya kumpulin. So, kumpulin terus saya ngomong ke semua karyawan. Bapak Ibu, saya mau ngomong apa adanya ya. Saya nggak bisa gaji Bapak Ibu semua. Kaget dong. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya saya, Bapak Ibu saya kasih 2 pilihan. Iya. Mau semua rata dipotong 30% atau pimpinannya 50, yang bawah 20. Tolong diskusi. Saya kasih waktu ya. Berapa menit? Akhirnya diputuskan dalam kondisi force major. Akhirnya diputuskan bahwa rata 30%. Oke. Setuju ya, deal ya. Jangan ada kasak-kusuk di belakang, jangan ada omong di belakang. Ya. Terus saya bilang gini, tapi ini Bapak Ibu tahu kan keuangan di sekolah siapa? Saya bilang gitu kan. Ini ada ibu ini nih, saya bilang gitu. Tahu kan pimpinan unitnya siapa? Nah, keuangan dan pimpinan unit saya itu tahu isi keuangan sekolah. Saya bilang gitu kan. Jadi, kalau sampai ada miracle,
di Lebaran Iya. surplus, saya balikin semua. Oke. Saya bilang gitu kan. Oh gitu Pak, iya. Tahu nggak Pak? Benar-benar mereka Pak. Dinormalin semua, Oh, dibalikin. Yang dibalikin. kemarin 30 Jadi potong pasang betul, dikembalikan. 30 itu kayak tabungan Pak. Dan Eh, itu benar kejadian Pak. Pas Lebaran, mereka tuh banyak duit ya. tiba-tiba ya daftar banyak segala macam. Kan jadi punya duit kan. Iya. Saya balikin semua, THR saya bayar full, bayangin. Tabungan tuh, mantep lah pokoknya. Oke, karena mereka semua berdoa kali Ya ya. mungkin, alhamdulillah. Mereka Jadi berdoa semua. ya, makanya saya suka berpikir bahwa yang penting optimis aja sih. Iya, iya. Karena buat saya pribadi, kan kadang-kadang orang bilang gini, Mak, kita tuh harus berusaha keras. Iya. Walaupun udah ada takdirnya gitu kan. Terus saya bilang gini, eh, apa namanya, kita tuh harus bisa melakukan sebuah hal yang memang belum tentu itu takdir kita gitu kan. Terus saya bilang gini, loh kita itu hidup kan menjalankan takdir, saya bilang. Iya, iya. Jadi ketika kita punya kesulitan, punya kemudahan, menurut saya itu juga takdir. Oke. Jadi kita hanya jalanin aja sebenarnya. Yang penting kita positive thinking aja udah. Jadi ini antara sesuatu yang menantang dan juga kebahagiaan ya. Jadi campur aduk di situ tadi. Pasti Ya. campur aduk, Pak. Nggak Campur mungkin aduk, nggak. ya. Gitu. Jadi bukan paling sulit, paling gampang, enggak. Iya, Semua iya, juga iya. campur aduk. Karena setiap hari itu punya challenge yang berbeda-beda. Oke. Dalam hidup Anda tuh apa yang membuat Anda termotivasi untuk berjuang? Apalagi apa dalam sebuah rumah tangga yang ketika Anda dibesarkan tuh setiap rumah tangga tuh punya ciri khas masing-masing ya. Ya. Apa yang membuat Anda bisa seperti ini, bisa berpikir lebih ke depan dan bagaimana men-treat orang gitu ya. Apa ada background dulu atau Anda masih kecil zaman muda Anda gimana? Enggak juga, ya kalau menurut saya sih balik lagi Pak, mungkin karena kepedulian. Iya. Jadi sebetulnya kan gini, dari kecil sampai saya dewasa itu saya mencoba mencari tahu kan. Iya. Sampai saya suka ngomong kayak saya gini. Iya. Kan dulu ya Oh saya iya, Anda kan seorang profesor. akademisi ya, Ya, profesor. dan profesor ya. kan. Sibuk paling atas dong. bukan dan pinter kan, pasti pinter lah Pak. Pinter dan sangat sibuk Betul, pasti ya. dan ayah saya itu profesor yang luar biasa lah, Iya, bukunya dan lain-lainnya, karyanya luar biasa lah Iya, gitu iya, ya. iya. Terus dulu tapi anaknya ranking 3 terus dari belakang nih, Oke. ya kan? Nah, jadi ceritanya dulu sempat saya tanya, Iya. Pak, sebenarnya saya yang bukan anak Bapak atau Bapak yang bukan ayah saya? Saya bilang gitu kan. Enggak, tapi ini beneran. Saya tanya gitu. Jadi ini pertanyaan yang benar-benar belak-belakan kepada bapaknya sendiri. Iya. Terus bapak saya bilang gini, kenapa kamu nanya gitu? Loh bayangin Pak, saya nggak pernah ranking 3 dari depan, 3 dari belakang. Iya. Bapak saya profesor. Iya. Lah kan saya perlu tahu dong, salah di mana nih? Kok gennya ini ya? Tapi sekarang jadi pebisnis ya. Apa namanya, gennya kok sengklek kayak gitu kan maksudnya, kan kusut ya. Nah ternyata saya baru tahu karena anak kedua saya. Jadi gini, Oh, setelah punya anak. ya jadi saya kan punya anak 3. Iya. Anak kedua saya itu dari kecil tuh speech delay. Yang nomor Nomor dua. speech delay. Speech delay. Pokoknya semuanya serba telat, Pak. Iya. Jalan telat, ngomong telat, baca telat, nulis Itu telat. terjawabnya di situ ya. Nah, terjawabnya di situ. Dan baru bisa baca tulis lancar kelas 3 SD. Oke. Dan yang unik, anak saya itu jauh lebih lancar bahasa Inggris. Jauh, Saat Pak. ini. Bahkan mimpinya bahasa Inggris. Saya aja Oh. bingung bapaknya kayak begini, anaknya bahasa Inggris. Bingung saya. Oke. Nah, ternyata setelah saya dalemin, anak saya itu disleksia. Oh. Ternyata Apa itu? disleksia itu yang lebih kepada dia, kan gini, kalau orang normal Iya. kan dalam bahasa itu ada kemampuan reading, Iya. writing, listening, sama talking gitu ya, sama ngomong, conversation, Iya, ya kan, ada 4 nih. Itu kemampuannya balance Pak. Iya. Nah kalau disleksia ada 1, 2, 3, 4 yang kemampuannya di bawah. Antara itu. Iya, bisa Iya. 1, bisa 4-4-nya. Iya, iya. Gitu, itu disleksia. Iya. Jadi ada tingkatannya tuh, mild atau heavy gitu ya. Iya, iya. Nah, ternyata setelah saya pahami, saya sama kayak gitu. Dulunya. Enggak, ya sebenarnya sampai sekarang masih agak mirip. Oke. Makanya kalau ngomong suka wordingnya suka agak salah. Kalau ngomong gitu ya, saya ngetik WA tuh suka salah. Oh gitu. Iya, gitu. Jadi nggak bisa perfect tuh, gitu. Nah, tapi ternyata orang yang punya kelemahan itu pasti dikasih kelebihan yang lain tuh dahsyat. Di otak kirinya. Nah, saya punya kemampuan menghitung dan menganalisa hitungan yang luar biasa. Jadi, ya,
dibandingkan orang lain ya. Betul, makanya buat bisnis analisis saya cepat banget Pak. Oke, Baca orang, angka tuh cepat saya. orang pasti geleng-geleng lihatnya ya. Iya, Nggak secepat itu. iya ibaratnya bisa cepet gitu ya. Tapi Oke. kalau language, wah parah. Oke. Saya disuruh belajar bahasa Inggris saya Pak, setengah mati. Oke. Kesulitan. Bahkan kalau ngomongin soal cerita ya, ngeblank saya Pak. Misalnya cerita nih, seseorang belanja ke pasar, beli berapa buah, wah pusing saya. Storytelling ya. Iya, saya tuh sebel gini. Udah kasih aja tabelin apa sih? Iya. Saya jawab nih sekarang gitu. Oke. Gitu. Oke. Nah, itu gara-gara itu Pak. Nah, Oke. disitulah letak kenapa saya jadi lebih care sebenarnya sama Oke. orang. Kenapa saya ngebuat dan mendirikan sekolah inklusi, Inklusi. bukan sekolah yang biasa-biasa aja. Oke. Jadi di sekolah saya, anak itu diseleksi itu bukan berdasarkan nilai Pak, berdasarkan siapa yang dulu daftar. Oh gitu ya. Iya. Siapa yang lebih dulu Iya, daftar? first come first serve. Saya nggak Oke. peduli nilainya, karena menurut saya sekolah itu harusnya membuat anak jadi lebih baik kan. Oke. Jadi Bukan kenapa terima yang diseleksi? udah jadi gitu ya. Bukan. Jadi Menurut saya. membentuk anak Iya. secara akademik ya. Iya, jadi saya nggak suka menseleksi seseorang, gitu. Oke. Maksudnya Dalam menseleksi proses pendidikan soalnya ya. based on nilainya. Ya. Karena tujuan di sekolah itu belajar. Beda dengan perusahaan, Pak. Oke. Kalau di perusahaan you have to seleksi. Karena kita membayar. Tapi balik lagi, boleh Bapak tanya deh, entrepreneur sekarang, Ya. apakah diseleksi berdasarkan GPA? Enggak, Pak. Beneran, GPA itu nggak dilihat, Pak. Sekarang udah Nggak dilihat. Lihat ya. Enggak, present aja portofolio. Oke. Sekeren apa? Udah ngerjain apa aja. Iya, iya. Oke. Nilai kan nggak menggambarkan, susah Pak gambarin Oke. nilai itu. Iya, iya. Hmm. Oke. Ini yang perlu profesional muda tahu dan pekerja muda tahu adalah apa sih tujuan Anda sebagai seorang Sagoro Darmawan dalam hidup? Tujuan hidupnya apa? Oh, tujuan hidupnya Iya. saya. Iya. Kalau saya sih jujur tujuan tuh suka saya breakdown dulu sih Pak. Misalnya kalau kita bicara school, Iya. apa ya istilahnya pakai magnum opus deh ya. Bapak tahu magnum opus? Apa tuh? Magnum opus tuh kayak gini. Bapak tahu David Beckham kan? David Beckham, oke. Oke. Pemain bola. Main bola terkenal kan? Iya. Main bola terkenal. Luar biasa lah Iya. dia. Magnum opusnya dia berkebun. Oh, Dia kan sekarang kerjanya berkebun ya Pak. ini apa sebutan magnum opus tuh bahasa gampangnya Jadi- kecenderungan lain ya. Ya kalau dalam Islam mungkin kembali ke fitrah. Iya, fitrahnya dia. Oke. Jadi tapi harus nyari ya. Ya, secara agak susah memang Oh ya. susah gitu. Itu Nah, ketemu pas di momen tertentu ya. momen tertentu. Oke. Anda apa nih? Nah, jadi kalau saya tuh cita-cita saya pengen banget bikin sekolah maritim. Dan lokasi sekolahnya betul-betul ada di pinggir pantai. Bukan maritim tadi. Ya. Oke. Jadi benar-benar lokasi sekolahnya tuh Dekat laut. harus di pinggir pantai. Jadi anak-anak itu belajar mengenai budidaya laut. Oke. Dari mulai misalnya nih ya, untuk belajar budidaya laut kan kita harus ada kendaraannya. Iya, Bikin kapal. iya. Terus udah gitu apa namanya yang secara bikin kapal bukan bikin kapal biasa ya. Iya. Pengennya saya tuh bikin kapal yang benar-benar environmental friendly. Kalau bisa pakai wind jangan pakai mesin. Angin Pengennya aja. saya. Kayak Atau zaman- pakai listrik lah. Iya. Gitu. Jadi benar-benar environmental friendly. Terus budidaya terumbu karang, Iya, iya. rumput laut dan lain-lain. Itu saya pengen banget. Karena Indonesia itu negara kepulauan yang luar biasa, yang garis pantainya panjang banget. Iya, iya. Nggak ada sekolahnya Pak, yang benar-benar concern Oh, begitu. oke. Kecuali punya pemerintah ya. Angkatan Ya, laut tadi, tapi angkatan namanya. laut kan agak beda Sama nih Pak. PLNI ya. Ya, tadi. tapi kan itu bukan sekolah, Bukan itu sekolah, universitas lah, pendidikan, pendidikan tinggi lembaga lah. pendidikan tinggi. Betul. Nah, saya Menarik pengen sekali banget. Dan itu boarding, Oke. SMP SMA. Anda mau mewujudkan itu? Betul. Saya Dan pengen berapa banget. waktu lama kira-kira? Berapa sudah mulai ada Udah nyicil dari land dulu lah udah. plan udah ya Udah. dekat pantai? Daerah mana? Daerah Lampung, Pak. Lampung ya. Hmm. Oke, menarik sekali ya. Betul. Boleh tahu lagi nggak Anda suatu hari nanti ingin menjadi orang yang seperti apa? Menjadi orang yang seperti apa ya? Iya. Ya yang menurut saya ya, kadang-kadang itu kan pertanyaan yang mudah tapi sulit dijawab ya. Ya, Kalau menurut saya sih menjadi yang terbaik aja sih. yang terbaik ya. Yang terbaik aja. Dan menurut saya ya masa depan tuh harus lebih apa ya? Lebih firm antara black and white. Oke, Anda suka di kalimat black and white. Jadi Anda nggak suka abu-abu ya? Nggak suka karena gini. Kalau kita Bapak kan Bapak muslim bukan sih? Saya Muslim. Oke. Anda Nah. tegas. Anda suka pada Iya, ketegasan ya. karena
hitam putih itu sebetulnya ada di surat Al-Kahfi. Iya. Jadi kalau Bapak dalamin lagi, Al-Kahfi itu kayak algoritma, Pak. Iya. Jadi 0 dan 1 kan. Iya. Kayak apa namanya? Bahasa apa sih namanya? Ya pokoknya 0 dan 1 lah. Iya. Kan nggak ada di tengah, Pak. Kayak saklar lampu, Pak. Betul. Saklar lampu kan mati, hidup. Iya. Nah, kayak gitu tuh. Gak bisa tengah-tengah. Nggak bisa. Ya karena memang di situ udah dijelasin. Iya. Nggak ada in the middle. Iya. Gitu loh. Nah, tapi maksud saya gini, itu sulit. Itu sulit pasti. Tapi kalau menurut saya sebisa mungkin menjadi yang lebih baik aja. Oke. Karena dengan dunia yang seperti ini gitu ya, ada hal yang mungkin harus kita lose sedikit lah. Kita Harus kita, ya udah deh, mau gimana lagi, mah nggak bisa. luluh. Lulus harus kita, ya udah deh, ya udah gitu dulu deh. Maklumi. Iya, harus kita maklumi. Harus maklumi. Walaupun Luluh. Hati memaklumi kita itu tuh berat juga. Berat Kenapa? juga. Karena kalau saya suka mengibaratkan gini, kayak Bapak pakai baju putih. Iya. Kita zaman dulu orang kan suka naruh bolpen nih di sini. Iya. Tintanya tumpah nih, Pak. Iya di bawah. Wah, risih dong. Iya. Kan itu memaklumi kan awalnya. Wah, risih nih. Tapi ketika semuanya udah jadi hitam, nyaman nggak? Ya sudah. Ya udah, itulah awal mula Tapi corruption. Anda dalam diri juga tetap menyangkal kan. Iya, makanya Maklumi tapi tetap menyangkal. Kan? iya, karena itu awal mula corruption tuh itu, Pak. Iya. Memaklumi sedikit, Lama-lama lama jadi nyaman. Ya, oke. Gitu. Menarik sekali. Putra Anda tadi 3 ya? 3. 3. Yang pertama usia berapa? Yang pertama tuh 3 SMP, 3 SMP. yang kedua 6 SD, yang ketiga 3 SD. 3 SD. Jadi semuanya beda 3 tahun, Pak. Wah, udah diatur itu. Iya, udah kayak diatur, Pak. Udah kayak planning. Yang tadi Anda ceritakan yang nomor 2 ya, yang punya Betul. kebutuhan khusus Betul. tapi jago di bahasa Inggris. Jago banget bahasa Inggris ya, Pak. Di bahasa Inggris menarik sekali. Oke, boleh nggak sharing sedikit kepada para profesional muda ya, bagaimana sih cara menghadapi zaman atau dunia kerja yang menantang saat ini? Silakan Mas Dharma. Zaman yang menantang ya. Jadi Iya. sebenarnya dari zaman dulu sampai sekarang pasti punya tantangan masing-masing. Kalau orang bilang masa depan lebih berat Iya. dibanding masa dulu, ya bisa iya bisa enggak. Tapi dulu juga punya tantangan masing-masing Iya. kan. Misalnya kalau kita bicara dulu, Bisa lihat sana nggak? Oh, iya. Jadi kalau kita bicara dulu ada Perang Dunia 1, ada Iya. Perang Dunia 2. Iya. Kan itu sangat menantang pastinya ya dibanding zaman sekarang. Iya. Ya udah ada perang, tapi semoga nggak jadi Perang Dunia 3 kan gitu ya. Iya. Nah, terus yang kedua kalau kita bicara dulu, teknologi itu nggak kayak sekarang. Iya. Kebayang nggak? Zaman dulu ketika seorang peneliti melakukan sebuah penemuan, Iya. seperti anggap aja Albert Einstein, Thomas Alva Edison dan sebagainya. Kebayang nggak, Pak? Dari dia menemukan, dia jadikan jurnal, dan dia jadikan buku sampai ke Indonesia, butuh waktu berapa tahun, Pak? Ya ratusan tahun bahkan. Iya, bisa sampai segitu atau puluhan tahun lah paling cepat gitu ya. Tapi kalau, Nah, ya, betul nggak? Sekarang, within days, Pak. ya, Kan ada cepat di sekali. YouTube. Atau ada di internet tuh, udah Ya, muncul. ya, Nah, ya. pertanyaannya, kenapa ketika segitu mudahnya mencari informasi, kita tidak berusaha memilih? Dan kita berusaha keluar dari sebuah sistem yang namanya algoritma. Algoritma. Contoh, ketika kita banyak melihat sesuatu yang jelek, itu algoritma kita muncul di seluruh timeline, IG, Facebook, YouTube, itu kayak begitu semua. Coba lari deh, searching yang lain, Iya, harus diubah. harus dirubah. Karena algoritma akan balik lagi ke tempat yang terakhir kita sukai, Bu. Ya, bisa begitu. Atau yang banyak sering kita lihat, udah Ya. pindah aja pindah. Jadi supaya energi kita tetap positif, Ya. vibes kita tetap positif. Atau se ekstrim, ya udah jangan pakai sosmed kebanyakan. Ya. Karena itu bikin kita juga jadi apa ya? Jadi nggak real, nggak on realitas. Jadi yang paling penting tadi penekanannya tidak harus realitas, harus memahami tentang realitas kehidupan. Jadi jangan hidup di balik bayang-bayang sesuatu yang semu. Betul. Gitu ya. Karena semua yang di sana itu belum tentu real. Oke, menarik sekali. Moto Anda dalam hidup apa? Moto saya ya, saya tuh seneng banget kata-katanya Jalaluddin Rumi. Dalam ini, oke. Jadi dia bilang tuh, you were born with wings, why prefer to crawl through life? Dalam bahasa Inggris ya. Jadi artinya dalam tuh. artinya, lo tuh terlahir dengan sayap nih. Ya,
kenapa sih memilih merangkak menjalani hidup? Oke. Kenapa nggak terbang aja Ya, gitu? karena setiap orang itu sebetulnya punya potensi besar. Ya. Sayang kalau hidup jauh di bawah kemampuannya. Oke. Jadi kita punya kemampuan diri, sayang kalau di bawah kemampuan. Jadi kita harus keep searching kemampuan kita sebenarnya apa sih, gitu aja sih. Paham kondisi dan lain-lain. Sometimes sulit gitu ya, sometimes tidak mudah lah. Saya ngomongnya tidak mudah gitu ya, challenging. Tapi pasti ada jalannya gitu. Karena jujur, terkadang kita itu membayangkan sesuatu yang imajinatif. Kayak misalnya Oke. gini, imajinatif itu gini, ya mungkin cara pandang saya juga belum tentu benar. Iya. Kan kita bicara gini, wah keadaan sekarang tuh lagi sulit. Iya. Gitu kan. Misalnya saya tanya Bapak, Pak, tolong dong Pak, cariin saya orang yang 3 hari nggak makan Pak. Oke. Boleh nggak Pak? Jarang ya. Susah kan? Pertanyaannya saya, jadi sebenarnya sulitnya gimana nih? Iya. Kan gitu kan? Bukan saya bilang semua baik-baik, saya enggak. Gitu, tapi maksud saya, coba deh kita balikin lagi. Apa sih yang sebenarnya kita butuhkan benar-benar? Bukan berdasarkan seolah-olah seharusnya kita butuhkan. Oke. Ya kan? Misalnya hal sederhana nih Pak. Kita pakai sepatu. Iya. Pakai sepatu itu aja berbulan-bulan, kalau nggak jebol kan bisa kan? Bisa gitu Nah, ya. Kenapa harus Kenapa bikin yang harus lain gitu? punya 200? Iya. Misalnya gitu loh. Oke. Sama aja gini, kita memakai handphone 5 tahun sekali atau 6 tahun sekali ganti bisa kan? Masih bisa kan? Nah, Gitu. kenapa harus cepet-cepet ganti setiap ada yang baru gitu? Itu kan jadi needs-nya terus-terusan nih. Bukan needs lagi, tapi bukan kebutuhan lagi, tapi Hmm. keinginan ya. Betul. Jadi kalau Bapak mau, misalnya gini, kalau cara saya itu selalu berpakaian begini Pak. Iya. Mau kemanapun. Iya. Jadi saya punya 10 ini sama persis. Sama sih. Iya, Bapak kalau misalnya ntar ketemu saya di mana pasti begini lagi. Itu namanya apa namanya? Ciri khas ya. Enggak, no. Saya nggak bicara Apa serius. namanya? Saya mensimplify aja Pak. Jadi supaya kalau pagi-pagi saya mau berangkat, saya nggak bingung milih baju, udah tinggal ngambil apa aja. Oh ya, karena Nggak- pasti yang digantung tuh yang bersih ya. Iya, dan nggak usah mix and match kan. Iya. Oh, kadang walaupun orang tuh suka marahin. Oke. Kamu baju kok ini aja. Iya. Ya, satu, orang juga nggak ada yang ngeh. Ya kan? Kan nggak ada yang ngeh. Terus kedua, loh, kan tetap rapi. Itu udah. Iya, lah kan kuncinya yang didapat apa? Rapi, Iya. udah kan, bersih, udah dong. Oke. Apa? Dan orang nggak expect juga, ya ampun, keren banget ya, bajunya rapi, nggak penting Pak. Oke. Atau bajunya bagus kan nggak penting, ganti-ganti terus kan nggak Iya. penting Pak, gitu loh. Iya, iya, iya. Ya, kalau saya agak gitu tuh orangnya. Menarik, menarik. Heeh. Ada orang yang simplify aja, ya udah. Ini yang penting, saya nggak perlu capek-capek mikir. Yang penting apa yang saya kerjakan itu yang paling penting mungkin itu. Iya. Dan bahkan se ekstrim gini, saya tuh punya mobil Iya. yang dari zaman kuliah 2005 Masih pakai? masih Suka? pakai sampai sekarang. Ya udah nggak apa-apa. Ya memang suka aja gitu. Ya karena buat saya ya cukup. Ya, Kan cukup. kendaraan itu kan buat Ya, kita ya. mengantar dari satu tempat ke Iya, tempat lain. iya. Jadi ya udah, Bukan yang lainnya. bukan yang lain ya udah, selesai. Fiturnya paling ya tip udah cukup ya. Ya udah. Heeh. Oke, menarik saya. Anda hobinya apa sih? Hobi. Saya kalau hobi unik, bukan hobi unik ya, mungkin hobi yang ya unik lah. Saya tuh seneng banget mengkoleksi diecast. Oh masih? Masih Berapa tahun? Berapa lama Anda? dari buat- SMA. Gitu. Ada 10 tahun ya? Oh lebih Pak, 20, 20 lebih. 20 tahun. 20 Ya, 20 tahun lebih. Iya. Iya, iya. Ada di zaman apa tuh? Ada apa? Merek apa aja? Ada Jada, Hot Wheels, Majorette. Kenner, Majorette, ya you name it lah. Ada ya, oke. Semua. Heeh. Masih ada semua itu? Masih. Pakai apa nyimpannya? Di ini Pak, jadi kalau ke rumah saya tuh kan orang perhiasannya, bukan, barang yang banyak kan buku nih. Iya. Ini kan buku nih Pak. Lemari-lemari isinya Nah. mainan semua. Nah, mainan semua. Ada berapa ribu? Wah banyak sih Pak, lumayan banyak lah, lumayan banyak. Gila bener. Lumayan banyak. Tapi jadi uniknya gini, nah tadi tuh karena saya punya kekurangan itu, saya tuh orang yang nggak suka baca Pak. Nggak suka Jadi baca. nggak suka. Jadi kalau Bapak ngelihat ke rumah ayah saya punya library khusus. Buku. Nah, saya lemarinya diecast. Gitu. Kan kenapa? Jadi untungnya saya punya ayah tuh yang suka cerita. Jadi saya kekuatannya di audio. Oke. Dan saya senang banget nonton YouTube. Bukan baca. Oke. Saya dengerin senengnya, Pak. Jadi ilmunya dari itu ya, kemampuan itu. Karena tadi sejarahnya ada diceritakan khusus dan kemudian menurun ke anak kedua ya. Betul. Oke. Para profesional muda dan pekerja muda yang setelah menyaksikan podcast kali ini, Leaders to be Leaders,
Ini sesuatu nuansa yang benar-benar menarik sekali dari seorang Sagoro Darmawan. Beliau ada ketua yayasan dari Dian Asra atau yang membawahi dari Universitas Dian Nusantara, dan juga presiden direktur dari Vicious Design. Ya, jadi beliau sudah cukup banyak memberikan kita wawasan-wawasan baru yang menyesuaikan dengan zamannya, dan juga berbagai tips yang menarik buat para profesional dan para pekerja muda. Uh, Kita sangat berterima kasih pada Sagoro Dharma, atau dipanggil Mas Dharma ini, atas ilmu-ilmunya. Terima kasih banyak Mas Dharma. Sampai jumpa pada wawancara khusus berikutnya dengan narasumber yang cukup menarik juga pasti berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Leaders to be Leaders. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.